Akhirnya Mincu pun masuk ke dalam tower kembali setelah sekian lama. Tower of Trial, lantai ke-6, Quest Bridge of Sijer. Di Gunung Hias terdapat bantuan berharga yang terkubur. Seperti Tower of Trial lantai ke-6, ini adalah penjelasannya. Objektif pengumpulan batuan ruang. Sebuah ruang yang terjerat kepentingan komunitas besar disarankan untuk masuk dalam komunitas atau berinteraksi dengan banyak orang. Tingkat bahaya rendah. Sementara itu untuk Trial of ke lantai 7 adalah Love Survival. Objektif atasnya adalah bertahan hidup. Hutan liar bersama dengan dimensi Kacan. Sebagai manfaat dari sifat mineral yang melimpah, objektivitasnya adalah pengumpulan batuan. Muncul berjalan di sana, tapi apa yang jadi masalah adalah, kata Mincul, sepertinya kau suka sendirian ya. Terlihat seseorang di sana sedang berbicara pada seseorang yang lain. Untuk lantai ke-6 disarankan untuk bergabung dengan komunitas ataupun pekerjakan seseorang dari lantai ke-5, ucap orang itu. Rupanya itu adalah pedagang yang sebelumnya ditemui Mincul. Pada dasarnya ini adalah misi untuk banyak orang, tapi ini adalah terowongan memanjang ke bawah. Akhirnya Mincul sampai ke suatu tempat. Sepertinya dengan mengikuti jalur ini kita bisa mendapatkan bebatuan yang berharga, ucap Mincul. Namun di sana tiba-tiba Mincul merasakan sesuatu. Dia terkaget dengan sesuatu yang ada di belakangnya. Sebuah kaki yang sangat besar dan sangat panjang muncul di sana. Pagi yang kuat dan penuh tenaga. Siapa ini orang-orang ini? Ternyata di belakangnya terdapat monster yang keluar dari tembok, dan itu bukan orang ataupun manusia. Orang-orang itu terlihat ditempeli dengan batuan-batuan mineral. Sepertinya mereka kebangun karena mendeteksi hawa keberadaanku, ucap Mincul. Modified Corps, kekuatan 133, agility 111, stamina 176, halo magic power 177. Traitnya adalah mineralization, skill stone skin, drain touch, dan assimilation. Semuanya kelas B. Dalam hatinya Mincul kembali mengingat kata pedagang itu, good informasi. Mereka tidak mengatakan hal semacam ini, hanya memberikan informasi dasar padaku. Rentang statnya berada di B sampai A ya. Jadi begitu, Mincul mengeluarkan Dark Star-nya untuk membentuk sebuah pedang. Tidak mungkin kabur dengan jalan yang ditutup. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Aku hanya perlu maju. Mincul langsung melompat ke arah perkumpulan monster itu. Menebas beberapa kali, sah. Dalam hatinya dia berkata, bahkan dengan tenasi dan defense yang tinggi, musuh tidak berdaya melawan kekuatan pedang pada level ini, bukan? Sah, kecak. Dengan begitu XP point akan datang secara alami padaku. Hahaha. Namun di sana juga ada monster yang lain. Sepertinya jalan ini perlahan menyempit, ucap Mincul. Terlihat monster serangga. Rupanya itu adalah semut. Kali ini para N ya, kata Mincul. Melihat ukuran dari mereka, sepertinya mereka adalah makhluk yang menggali terowongan ini, ucap Mincul. Honor Spear of the Imperial Sword. Lalu Mincul menggunakan Dark Star-nya untuk mengubah pedang menjadi tombak. Haya, kecak, dar. Akhirnya selesai. View, sepertinya ini lebih efisien, ucap Mincul. Baiklah, ini dia akhirnya Mincul sampai di suatu tempat, sebuah terowongan. Mincul melirik ke kanan ke kiri. Tapi apa ini umum? Tidak ada tanda-tanda siapapun. Mungkinkah tempat penambangan batuannya di sini? Lalu pemberitahuan muncul. Waktu untuk menambang adalah 10 menit. Nilainya adalah untuk menambang batuan di seluruh temboknya. Apalagi untuk tembok akan menimbulkan pemberitahuan begitu. Sepertinya seperti itu, ucap Mincul. Ini menakjubkan, mengumpulkan seperti ini selama pengumpulan. Seseorang tidak akan bisa menggunakan satu tangan. Itulah kenapa mereka merekomendasikan dalam bekerja kelompok. Jadi satu orang untuk memegang batu yang di dinding, sementara itu orang yang lain untuk menggali batuan yang berharga. Lalu Mincul menyadari seseorang berjalan ke arahnya. Di sana ada jalan yang berbeda dari tempatku datang. Dan mereka adalah suatu kelompok party yang terlihat sudah lumayan kelelahan dan lumayan babak belur. Bahkan bertemu penantang seperti ini, ucap Mincul. Aku juga harus memeriksa kondisi senjataku, kata Elf di sana. Di sana juga seseorang melihat Mincul. Ada seseorang. Apa kau mungkin datang ke sendirian ke lantai 6, ucap orang itu. Ya, itu benar, ucap Mincul. Meskipun tangan dan kakimu kurus begitu, kau masih berani menantang lantai ini sendirian, ucap orang itu. Orang lain pun langsung melihat ke arah Mincul. Bahkan berarti penantang sepertimu harus berhati-hati di sini. Jika kau warrior yang budiman sepertiku, maka tidak jadi masalah. Hahaha, ucap orang itu. Ayo kita pergi, kata si Elf.
Mitrang, rupanya orang yang tadi berbicara dengan Mincho bernama Mitrang. Kita juga cukup kelelahan, mari istirahat di sini, ucap si Mitrang. Si Mitrang pun yang tidak mempedulikan omongan dari teman-temannya langsung ngagoler di sana. Aku kelelahan, kesakitan, aku tidak bisa bergerak, ucap Mincho. Aku bodoh. Dia mengaktifkan obrolan yang tidak berguna lagi miliknya, ucap orang-orang di sana. Sementara itu, Mincho dalam hatinya dia berkata, apa mereka berniat menontonku saat aku menambang sendirian? Apa ini niat mereka yang sebenarnya? Sementara itu si Mitrang sambil tertidur di atas senyum. Entah apa yang dia pikirkan. Mincho berkata lagi dalam hatinya, ini adalah rencana tersembunyi ya. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apa ini akan terreset saat aku melepaskan tangan? Mincho mencoba sesuatu. Jika kau melepaskannya, waktunya akan berhenti loh, ucap Mitrang. Akhirnya Mincho pun melepaskan tangannya. Pemberitahuan muncul. Penambangan selesai di tambang 67B. Mendapatkan 17,5 kg dari iron. Jika kau menambang di tambang dengan sengaja, batuan akan langsung menghampiri dirimu. Tambang 67B dinonaktifkan. Anda bisa menambang batuan di sini lagi setelah 24 jam. Jadi begitu ya, ucap Mincho. Masing-masing ada batas waktunya. Jika trial selesai hanya dengan memberiku batuan ini, sepertinya ini terlalu mudah. Lalu si Mitrang pun bangun. Hei, oke, baik, jangan kembali dan naik saja kembali, oke? Tidak usah melanjutkan menelusuri lantai ini, ucap si Mitrang. Mincho yang bingung, apa itu artinya? Apa dia meremehkanku? Si Mitrang kembali menjawab, semakin dalam perjalananmu, maka semakin berbahaya juga tempatnya. Itu artinya semakin kau masuk ke dalam, artinya kualitas dari batuannya juga akan meningkat, ucap Mincho bertanya pada si Mitrang. Ya begitulah, si Mitrang pun kembali berdiri, lalu dia mengambil kembali kampak besarnya, berjalan ke arah kumpulan teman-temannya. Akhirnya mereka pun pergi. Kita akan bertemu lagi jika ini adalah sebuah takdir. Adios, ucap Mitrang. Mitrang pun pergi. Mincho dalam hatinya dia berkata, untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, orang itu harus menerima resikonya. Ini adalah trial dari resiko besar sama dengan hasil yang besar, ucap Mincho. Baiklah, Immortal naik, keluarlah. Lalu Mincho memanggil Immortal naik. Kepercayakan punggungku padamu mulai dari sekarang, ucap Mincho. Baik tuan, ucap Immortal. Pertama, mari kita pelajari seni bela diri ini. Mincho menggunakan rantainya ke dalam tubuhnya. Master seni bela diri dari Kutus Demon Wohyun. Di masa lalu, Wohyun adalah tahanan untuk waktu yang sangat lama di penjara yang dikenal dengan nama Heavenly Dawnling. Rantai besi dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya. Sebuah lingkungan yang bahkan di mana seorang tidak bisa menggerakkan jarinya secara bebas. Namun Wohyun mempelajari seni bela diri dari pikirannya. Sambil mengingat-ingat hal itu, Mincho mencoba pada dirinya sendiri. Konsep penggunaan dari rantai besi yang mengikatnya secara terbalik. Dengan demikian, Golden Earth Skybreaker Craft telah terlahir. Teknik flashing lighting, flying knife tidak cocok untuk melawan modif Kopf atau M yang ditemui di lantai 6, bukan, ucap Mincho. Sambil Mincho beberapa kali meledakan di tempat itu. Hellfire Pool juga tidak cocok untuk tempat tertutup seperti gua seperti ini. Sambil dirantai, Mincho terus mencoba untuk melepaskan diri dari rantai itu. Jadi menguasai Gold Earth Skybreaker Craft adalah jawaban yang benar. Namun rasanya agak kaku, ucap Mincho. Di sana ada juga si Immortal naik. Mincho berkata, apa tidak ada yang mendekat sama aku berlatih? Tidak ada tuan, ucap Immortal. Baiklah, sekarang mari kita menjelajah lebih jauh lagi. Siap, kata Immortal. Akhirnya mereka pun menjelajah lebih dalam. Terlihat monster-monster yang tadi mulai bermunculan dengan batu-batu yang menempel di kepala mereka dan tubuh mereka. Namun itu semua tidak berarti bagi Mincho. Mincho langsung menebaskan lalu sambil menebas-nebaskan rantainya yang diputar ke arah kanan, kiri, atas, bawah, ke sana, kemari. Langsung masalah utamanya saja, ucap Mincho. Jangan mengganggu perjalanan dari Sang Supreme, ucap si Immortal naik. Mincho melihat kekuatan dari si Immortal. Bagian belakangku juga aman, dilindungi oleh naik ya. Jadi lumayan juga. Jika terus seperti ini, kita akan mencapai lantai yang paling dasar dengan cepat. Sementara itu, ternyata ada beberapa saudaraan yang di sana. Di sana, saudaraan bersama varian modifikasi Korps sambil berteriak mereka. Wah! Semakin dalam masuk, semakin macam-macam juga para monsternya, ucap Mincho. Namun itu semua bagi Mincho membuatnya semakin menarik. Mereka hanya sebagian dari EXP yang akan kudapatkan nanti. Bersiaplah kalian semua.
Bajingan sombong, ucap si Immortal naik sambil setelah menebas beberapa atau semut-semut raksasa yang ada di sana. Mingcho juga akhirnya selesai dengan pembantaiannya. Aku memutuskan untuk turun ke tingkat yang lebih rendah, ucap Mingcho. Sepertinya magic dari gunungnya mulai mempengaruhi inderaku. Lalu pemberitahuan muncul, Anda memasuki ke dalam dari gunung hias. Indra menjadi tumpul. Hah, indra tumpul ya? Namun di sana terlihat seseorang harus mencegah gangguan dari sensorinya dengan Chaos Shield ya. Namun, saat seseorang itu melihat Mincho, dia hanya terdiam sambil mengamati. Mincho berkata, sudah hampir waktunya untuk menambang berikutnya. Tapi, tunggu, berhenti. Ini adalah wilayah Gehenna, ucap orang itu. Rupanya orang itu lebih tinggi dari Mincho. Demon dari klan Doom. Rupanya orang itu adalah seorang demon dari klan Doom. Entah apa klan Doom ini. Jika kita memiliki komunitas Gehenna, maka ini secara eksklusif dari keturunan Pandemonium. Terlihat dari Pandemonium, demon ini baru saja lahir. Ya, baiklah kalau begitu, minggirlah. Aku tidak mau membuat masalah yang tidak perlu ditambah lagi. Dia adalah salah satu dari kami. Sambil memegang tombak Mincho. Demon itu terkaget karena dia bisa memegang tombak Mincho. Padahal tombak itu beratnya beberapa puluh kilo. Tunggu, aku bisa mendapatkan mithril di sini. Pemberitahuan muncul. Batuan yang ditambang di sini adalah mithril. Jadi ini alasannya mereka mengerahkan pasukan untuk berjaga, ya, ucap Mincho. Mithril adalah sumber langka yang sulit didapatkan di dimensi yang sangat rendah. Lalu sementara itu penjaga itu masih memperhatikan mereka berdua yang masuk ke dalam. Penjaga itu tidak mengerti jika orang yang bisa memegang tombak dan bahkan bisa mengangkat tombaknya, itu artinya dia adalah orang yang setingkat dengannya atau mungkin lebih kuat darinya. Jadi dia membiarkan Mincho dan Knight itu masuk ke dalam. Mincho dalam hatinya, dari sudut pandang komunitas, tampaknya tergoda untuk memonopoli tempat ini. Baiklah, kalau begitu iya aku pergi, kata Mincho. Namun, masalahnya adalah semakin aku turun, aku semakin menemukan batuan yang langka. Apa itu artinya semua tambang di sini juga dikendalikan oleh 7 komunitas besar? Sambil menebas beberapa kali pada monster yang ada di sana oleh rantai yang dimiliki Mincho. Kalau begitu, ini akan cukup menyulitkan. Namun di sana, Mincho menyadari sesuatu. Apa itu? Ini terlihat seperti jalur yang baru saja digali oleh seseorang. Sepertinya begitu, ucap si Immortal naik juga. Jalur yang belum pernah diambil oleh siapapun. Apa ini? Sebuah kesempatan atau jalan rahasia? Untuk sekarang aku akan memeriksanya terlebih dahulu, ucap Mincho. Apa mereka sedang bertarung? Akhirnya Mincho masuk ke dalam itu dan tembus ke suatu tempat. Terlihat dia menggunakan dari jarmongan kuatnya atau bajunya ya, menggunakan kekuatan invisibility, ghostly art, sehingga mereka yang bertarung tidak bisa melihat Mincho. Rupanya yang bertarung adalah para N dan para Corps. Para mayat hidup ini bukan penantang, tapi para monster yang bertarung satu sama lain. Ini cukup tidak terduga, ucap Mincho. Tetapi kelihatannya para N itu adalah minoritas. Sebentar lagi mereka akan berakhir. Aku hanya perlu melakukan sesuatu dan mengambil EXP ku. Aku hanya perlu menjaga kristal spiritnya supaya EXP ku juga terdapat. Namun terjadi sesuatu yang tidak diduga. Salah satu bangkai N atau semut mulai menjadi merah. Sepertinya dia mulai melakukan sesuatu. Dan dar, Mincho kaget. Apa penghancuran diri sendiri? Hei, tunggu. Mereka itu semua poin EXP milikku. Jika mereka menghancurkan diri, aku tidak bisa mendapatkan EXP. Mincho langsung maju ke sana dengan sangat marah karena takut EXP-nya akan diledakkan oleh para N itu. Biar ku kalahkan mereka dengan tanganku sendiri sebelum mereka mati. Dar. Di sana terlihat seekor M yang cukup berbeda memperhatikan apa yang dilakukan oleh Mincho. Di sana Mincho juga sudah selesai dengan pembantaiannya. Baiklah, bersih-bersihnya selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah para N itu. Siapa saja yang baru saja membuat suara. Namun terdengar suara puff. Apa itu? Apa-apaan? Ada orang yang turun ke sini sebelum diriku? Siapa yang memanggilku seperti itu? Namun di sana terdengar juga suara. Itu suaraku. Rupanya itu adalah semut yang berbeda dari biasanya. Kita akhirnya bertemu. Mincho bertanya-tanya, siapa nih? Akhirnya bertemu, memangnya kita pernah bertemu sebelumnya? Terlihat N itu atau semut itu. Apa yang kau barusan bicarakan? Ucap Mincho dengan muka yang sangat jijik. Ini seperti sesuatu yang keluar dari anime. Apaan ini? Namun di sana aku adalah sang anak dari Putri Sese. Terima kasih telah menyelamatkanku. Hal biasa menyelamatkan seseorang dalam bahaya kan? Jadi kau dalam bahaya, makanya aku selamatkan. Namun si Sese, semut ini namanya Sese ya.
Aku tidak pernah mengira sang pangeran yang menunggangi kuda putih benar-benar ada di dunia ini, Puff. Hah? Mincho tidak mengerti. Itu benar, aku bisa merasakan hormon yang manis muncul dari sang pangeran. Seharusnya tetap saja memasang wajah itu. Di sana ada juga iblis yang sebelumnya diserap oleh Mincho. Apa mungkin dia juga terkena efek dari pemikatku bernama atraksi ya? Aku punya seorang ibu, ucap si Sese. Sisi lah ya, bukan Sese ya, karena lebih mudah. Dia masih hidup karena umurnya ribuan tahun, ucap Sisi. Namun karena memiliki talenta yang melampaui ibuku, dia membenci ibuku sehingga ibuku mencoba membunuhku. Barusan ibuku membuat perangkap dengan membuat tambang baru selama pertempuran dan menjebakku di dalamnya. Pangeran, tolong bantu aku pergi dari sini, ucap Sisi. Dan teng, sebuah quest pun muncul. Tower of Trial lantai ke-6, quest tersembunyi. Putri Sisi, sang putri N ingin terbebas dari pengaruh Ratu N, membangun koloni baru. Seluruh lantai 6 berada di bawah kekuasaan Ratu N. Untuk membentuk kehadiran baru, dia harus pergi dari Gunung Hias. Bantu Sisi dengan mencuri adamantium dan tersembunyi di jantung kerajaan N. Melarikan diri ke puncak ke Gunung Hias. Curi adamantium, persyaratan kelangsungan hidup Putri Sisi. Hadiah adalah 30 kg adamantium, lalu 300 poin loyalitas dari Putri Sisi. Quest tersembunyi ya, jadi hadiahnya adamantium. Lumayan juga sambil mengingat-ingat si dwarf dengan Mincho sebelumnya bicara. Quest tersembunyi, hadiahnya adamantium, batuan langka yang bisa mengimbangi Orichalcum yang kubeli dari pelelangan sebelumnya. Ya benar juga, jika Orichalcum dikenal sebagai logam paling keras di semesta, maka adamantium karena keistimewaannya. Lalu sensitivitas mana? Dengan adamantium aku bisa membuat equipment baru, ucap Mincho. Mincho pun mengulurkan tangannya dan berkata, baiklah Sisi, aku akan membantumu kabur dari sini. Seperti yang diharapkan, ucap Sisi. Kau benar-benar datang sambil menunggangi kuda putih dan menyelamatkanku. Akhirnya quest pun diterima. Jika Sisi mati, maka questnya gagal. Gagal dalam questnya akan mendatangkan amarah dari kerajaan N. Selama lantai 6 Anda akan dikejar oleh para N yang mengamuk. Jadi begitu ya. Namun si Sisi malah melakukan hal yang geje ya, di atas si pemalu. Mulai dari sekarang tolong panggil saja aku Sisi daripada menggunakan gelar formalnya. Namun di sana Mincho, kenapa wajahnya merah ya? Sisi membantuku melewati terowongan yang rumit dan bercabang. Rupanya di sini Sisi menggunakan kemampuan berbicara sesama N-nya ya untuk menyingkirkan para N yang ada di sana. Dengan menggunakan telepati menghindar dari pertarungan para N yang kami temui. Sisi berhasil melakukan itu. Anda menyukai otoritasku, Tuan, ucap Sisi. Iya, luar biasa, ucap Mincho. Daripada disebut berwibawa, dia terlebih sekarang menjadi lucu, kata Mincho. Di sana Sisi masih berkata, sesuai yang diduga pangeran memang luar biasa. Semuanya baik-baik saja, tapi ku harap bisa menahan obrolan dengan pangeran itu, ucap Mincho. Namun, kekuatan mana semakin meningkat, pemberitahuan muncul. Harga dari penggunaan energi mengurangi penumpulan indera meningkat, seiring penumpulannya juga akan meningkat. Mincho merasakan sesuatu. Apa kau tidak terganggu dengan ini, ucap Mincho. Aku tidak mengerti dengan apa yang Anda katakan, Tuan. Kelihatannya para N tidak menerima penalti penumpulan indera ya. Rasanya tidak adil, ucap Mincho. Lalu untuk yang lainnya bisa turun sedalam ini sudah cukup luar biasa. Lalu sementara itu sambil membayangkan hal banyak dari penantang yang mencapai kedalaman. Ya, ada beberapa prajurit N di sana. Kita pun dikembalikan lagi ke Mincho dan Sisi. Kita sudah sampai. Akhirnya Sisi menemukan tempat masuk ke kerajaan semut. Di sana adalah ruang harta. Ruang harta, ucap Mincho. Ya, itu benar. Ibuku memiliki beberapa item berharga yang disimpan di ruangan itu. Benarkah? Lumayan juga nih kalau begitu. Untuk membangun pengaruh kami, aku harus mengamankan adamantium dan royal jelly. Apa telepatinya tidak bekerja pada penjaga pintu itu, ucap Mincho. Namun di sana, ternyata benar. Telepati milik Sisi tidak bekerja para penjaga di sana. Di sana penjaga itu memegang tombak dan pedang sekaligus secara bersamaan ya. Mereka adalah pengawal langsung dari ibuku, jadi ini adalah lumayan cukup menantang. Kalau begitu, ucap Mincho, mereka terlihat cukup tangguh, mengeluarkan beberapa permata. Harus aku memanfaatkan kekuatan militerku? Selas terlihat Mincho menebas semut yang di kanan, lalu yang di kiri dirantai oleh rantai. Wah, sambil Mincho mendekati mereka, meskipun semuanya berkurang 10%, itu lebih baik daripada kutukan Darkstar Earth.
Mincho menggunakan kekuatan daksalnya dan menusuk si semut itu dengan tombak. Sayang sekali aku tidak bisa menargetkan banyak musuh menggunakan jurus ini, ucap Mincho. Bergabunglah dengan militer juga. Sepertinya si semut itu atau para semut yang sudah dibantai Mincho akan menjadi undead yang dikuasai oleh Mincho. Apa pasukannya bantuan langsung datang ke sini? Lalu pemberitahuan muncul, target dibangkitkan kembali sebagai Immortal Knight berdasarkan kemampuan kolaborasi mereka semasa hidup mereka. Kemampuan berkurang 10%. Lalu Immortal Knight pun muncul dan beberapa Knight biasa juga muncul. Bukan hanya kalian saja yang punya pasukan tahu, aku juga punya pasukan. Baiklah, maju semuanya. Ini sebenarnya adalah kesempatan untuk memperluas kekuatan militerku, ucap muncul. Lalu para Knight dan Immortal Knight sudah maju ke arah para kumpulan itu. Serang! Akhirnya pertempuran pun dimulai. Maju semuanya. Para Immortal Knight dan Knight biasa saling bertarung dengan para itu. Immortal Knight langsung bertarung. Hiat, dar, sang. Sementara itu, melihat Immortal Knight-nya yang kalah, Mincho tidak khawatir karena dia bisa menghidupkan kembali para Immortalnya selagi mananya masih ada. Akhirnya pertempuran pun selesai. Immortal Knight berhasil mengalahkan para itu dan membantai mereka semua. Pemberitahuan muncul. Immortality point saat ini adalah 280 dari 300. Apa ini batasnya ya, ucap Mincho. Cuma segini sambil menginjak orang-orang atau MN yang ada di sana. Sekarang aku punya 4 Knight, 4 Warrior. Aku bisa membuat 2 Warrior lagi di masa depan. Anda benar-benar luar biasa, pangeran. Namun di sana, Sisi malah pergi ke arah lain. Kau mau pergi kemana, Sisi? Ucap Mincho. Sisi terlihat mendekati suatu kunci atau gembok. Tempat ini memiliki mekanisme penguncian ganda. Aku bisa membukanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membukanya? Sisi menjawab, 1 jam. 1 jam ya, ucap Mincho. Jadi bagaimana ini? Kalian semua tutup jalan masuknya, Mincho berkata pada para Immortal Knight-nya. Baik, Tuan. 1 jam kemudian, akhirnya selesai. Sisi berhasil membuka gembok itu. Ini terbuka. Terlihat kilauan-kilauan keemasan yang ada di dalamnya. Mincho sangat terpesona dengan yang ada di dalamnya. Kalau begitu sekarang, inilah saatnya. Haruskah kita menghitung berapa banyak mereka? Batangan emas, lalu cincin permata, mutiara ada juga di sana. Ketemu, ucap Sisi. Apanya yang ketemu? Ini dia, adamantium. Rupanya tumpukan adamantium ada juga di sana. Jadi begitu ya. Ini sih adalah Royal Jelly juga ada di sana. Sisi yang merasa senang. Aku akan mengambil semua ini. Hurrah! Selain adamantium, masih ada harta karun lainnya, kau tahu? Lihat ini sambil melihat koin-koin emas yang ada di sana. Terima kasih. Boleh aku juga ambil ini, ucap Mincho. Ya silahkan, berbagai ahli waris adalah sesuatu yang sah. Aku juga punya hak untuk mewarisi hak milik ibuku. Baiklah, terima kasih, ucap Mincho. Karena sudah begitu, aku harus memaksimalkan peluasan Infinity Space luas mungkin. Infinity Space pun ditingkatkan dari 2 ke 5. Kapasitasnya menjadi 16 ton. Aku akan bawa semua yang bisa kuambil, ucap Mincho. Hehehe, lebih banyak uang, lebih baik. Mereka yang satu dipenuhi dengan keserakahan. Akhirnya, puja Sang Ratu En sambil memasukkan itu ke dalam kantong dimensinya. Apakah sudah mengumpulkan semua yang kau butuhkan, ucap Mincho. Itu benar, ucap Sisi. Kalau begitu yang tersisa adalah kita pergi dari sini, bukan? Namun Mincho merasakan sesuatu di belakangnya, seseorang yang seperti berjalan ke belakang. Di sana, Immortal Knight juga merasakan sesuatu. Dia terpancarkan atau terhempaskan oleh aura dari orang itu. Siapa yang berani mengganggu ketenangan yang mulia? Matilah kalian semua. Rupanya itu adalah bukan orang, tapi sosok N dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Terlihat pancaran aura itu juga keluar dari tubuhnya. Dia memegang 2 tombak di kanan, 2 tombak di kiri. Bukan tombak maksudnya, sorry, salah. 2 pedang di kanan dan 2 pedang di kiri. Ini adalah N-Guard. Kekuatannya adalah 560, kecepatan 400, kesehatan adalah 600, toughness 600, magic power 550. Kekuatan trade-nya adalah Swordmaster level A, skillnya adalah aura. Sibas for Friendship level A, Rapid Regeneration juga ability level B. Di sana Sisi sangat kaget. Bahkan itu penjaganya ibuku, kenapa monster seperti itu muncul di sini, Tuan? Kau sebaiknya berhati-hati. Monster itu bukan hanya memiliki stat yang kuat dari atau lebih tinggi dari Immortal Knight biasa, tapi juga menggunakan aura.
Ya, jadi begitu ya. Akhirnya si N dan si Immortal naik langsung bertarung. Namun di sana para penjaga itu terdiri dari apa saja prajurit yang dibuat setelah meneliti para penantang. Tolong lindungi aku. Tidak heran. Jadi begitu ya. Sepertinya dia lebih kuat dari bayanganku. Tetapi ucap Mincho. Mincho berada di belakangnya dan flash. Syah, menebas tangannya. Itu tidak akan bekerja padaku, Tuan, ucap Mincho. Di sana si N sangat kaget karena mencoba menebas tangannya. Kekuatan untuk mengalahkan aura. Aku tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ki. Seperti yang diduga, kamu yang luar biasa, pangeran. Bertahanlah di sana mulai sekarang, ucap Mincho. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan daya tahan. Kalian semua, halangi jalannya. Baik, Pak. Akhirnya mereka pun melihat ke sana. Royal Guard yang tidak menerima penalti wilayah akan sulit untuk menangkap satu ratu. Kalau begitu kita harus kabur dari sini sebelum mereka mengejar kita, ucap Mincho sambil membawa Sisi. Apa yang terjadi? Kenapa mereka melindungi ruang hartanya di sini? Aku juga tidak tahu. Mereka seharusnya berjaga di lebih dalam, bukan? Namun Mincho langsung saja ketika melihat dua orang penjaga itu menebasnya. Sah! Sepertinya ibu merasakan kepanasan. Ya, hahaha. Sah, kecelak dar. Ini tidak mungkin, jalannya ditutup, ucap Mincho. Apa ini jalan yang benar, Sisi? Ya, ini benar. Apa ada jalan lain? Kita harus sedikit memutar sih. Lalu Mincho menggunakan Darkstar-nya menghilangkan tombak lalu mengubahnya menjadi gauntlet. Jangan khawatir, ada pepatah di guru dia kami yang mengatakan, jalan yang kuambil adalah jalan yang benar. Itu adalah jalan ninjaku. Infinite Traction Scoop. Tidak. Ledakan terjadi. Batu-batu itu meledak dan mempencar ke arah mana-mana. Seperti yang diduga dari sang pangeran, bisa menunggangi kuda putih yang datang menyelamatkanku. Kau sangat luar biasa, kata si Sisi. Kita hampir sampai ke puncak, ucap Sisi. Jika Anda menetap di hierarki yang benar, Anda akan menyelamatkanku, sang putri. Benarkah? Syukurlah. Untungnya kita hampir sampai tanpa harus tertangkap, ucap Mincho. Namun tiba-tiba saja Liechtenstein diaktifkan. Kekuatan mendeteksinya mulai aktif. Apa? Pangeran, awas, ucap Sisi. Di sana terlihat beberapa maga ada di sana. Entah apa yang dilakukan para maga ini di sarang Ratu N. Apa? Dia penantang yang sengaja menjalankan quest tersembunyi. Dia terlihat cukup terampil ya, ucap para maga itu. Namun, api-api itu tidak ada artinya bagi Mincho. Mincho di sana menebas api itu dengan sangat kerennya. Wow, kasar sekali untuk sebuah ucapan selamat datang, ucap Mincho. Aku tidak menyangka kau akan mengacaukan hal seperti ini. Para maganya berkata, dia juga pasti menerima questnya. Jangan bilang kalau di sini untuk melindungi dia. Apa? Apa kau keberatan jika aku melihat quest macam apa itu? Namun di sana Mincho langsung melihat. Aku tidak pernah mengira sang ratu akan menugaskan atau memberikan quest pada penantang. Rupanya sama seperti Sisi yang memberikan quest pada Mincho, sang ratu juga bisa memberikan quest para penantang lainnya. Putri Sisi menyerah pada godaan bantang tawar menyusup ke ruangan harta mencuri yang berharga. Sang penguasa kerajaan N, Catherine, berharap bisa menghukum pada perampok yang menyerang ruang. Tangkap pencurinya, dan semua yang dijarah akan menjadi milik para penantang. Itulah yang diberikan pada para maga itu questnya. Dia menugaskan quest untuk menjaga Sisi tetap sejalan, atau dia marah soal penyerangan pada ruang. Sebenarnya quest macam apa ini, ucap Mincho. Sisi berkata, Pangeran, tinggalkan saja Sisi di sini dan Anda bisa bertahan jika pergi sekarang. Ada apa denganmu, kata Mincho. Kenapa kau ujung-ujung seperti ini, Sisi? Pakaian itu, mereka adalah murid-murid dari klan Mobius yang memiliki kontak dengan ibu. Jadi maksanya, kenapa sesuatu hal seperti ini terjadi? Lagi pula mereka semua adalah pendatang baru. Sisi berkata, apa pangeran itu? Penantang, komunitas Mobius adalah salah satu dari 7 komunitas besar. Apa Anda tidak tahu itu? Mereka punya dukungan dari para Akmage. Sisi yang terlihat sangat bersedih. Apa dia sedang khawatir padaku karena melihat orang-orang ini? Ya, kalau begitu salah satu dari 7 Akmage adalah mengajar magic yang ekstrim untuk mencapai tingkat transcendence, bukan? Sangat menarik. Ngomong-ngomong, ucap Mincho sambil meletakkan Sisi di tanah. Apa kau melihatku seperti orang yang akan kabur seperti ini? Tetapi, kata Sisi, mereka bukanlah para Akmage, ucap Mincho. Kita tidak hanya kabur dengan melawan mereka seperti ini. Kita akan membantai mereka, siap? Di sana si Mage berkata, apakah menentang kami? Kami sudah membuat barrier, jadi kalau tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Dan bahkan berkomunikasi pun tidak akan bisa. Namun di sana kecakdar. Kalian tidak bisa mengirimkan pesan juga, bukan? Mincho menghentakkan kakinya, aura-aura kekuningan mulai muncul di sana. Para Mage ini,
Apa ini? Apa ini? Aku tidak tahu dengan kekuatannya. Rupanya Mingchu menggunakan Heavenly Demon Rain Manifesto. Dia memaksa masuk ke dalam material world, bahkan tidak menyadari nyawanya sendiri dalam bahaya. Apa ini? Darkstar telah digunakan. Menggunakan Darkstar menjadi Horn Spear. Tombak Horn Spear perlu dikeluarkan. Kalian terlalu sombong, ucap Mingchu. Lihat ini, mengaktifkan otoritas yang sangat luar biasa. Target lebih lemah dari para pengguna, maka otoritas bisa digunakan. Ucap Mingchu. Di sana para maga itu, beraninya kau. Kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya jika begini. Baiklah semuanya, maju. Summon Ice Golem dan Summon Stormbird. Akhirnya mereka pun mengkuciose beberapa burung dan Ice Golem. Oh begitu ya, karena immortalnya sudah dihancurkan. Jadi kalau begitu, baiklah. Keluarlah, aku juga bisa mensummon beberapa. Apa kalian bisa mengatasi hama-hama ini untukku? Dan terlihat sayap yang terbuat dari api. Lalu wajah yang sangat tampan berada di sana. Mereka adalah para in-charge atau para guardian. Siap tuan. Lalu para guardian itu langsung melawan burung dan ice golem itu. Iya, darting. Pertarungan mereka terjadi sangat impact. Akhirnya mereka berhasil menahan masa-masa di sana. Sisi yang terkejut dengan hal itu. Tuhan, seberapa kuat Anda ini, ucap Sisi. Ayolah, Enharjar juga bertarung dengan baik, ucap Mingchu. Sepertinya para Enharjar itu sudah lumayan kuat sekarang. Seharusnya aku bisa segera memanggil Stormbird lagi, ucap para mage. Untuk Ice Golemnya bagaimana? Kemungkinan kita tidak akan bisa bertahan dengannya, ucap mage yang lain. Kemungkinan butuh waktu sedikit lama, ucap mage yang lain juga. Aku bisa istirahat sejenak untuk memulihkanku. Namun di sana terlihat hentakan kaki yang muncul di sana. Rupanya itu adalah seseorang yang sedang mengintai Mingchu dari belakang. Terlihat aura-aura yang sangat mengerikan, merah mata 4 juga melihat ke arah Mingchu.